Hello guys, welcome back to Wannabe Podcast. Selamat datang kembali, selamat di tahun yang baru ya guys, di tahun 2021. Oh, mohon maaf, 2022, sorry guys. Mau ngelawak tapi nggak bisa. Oke, langsung to the point aja. Hari ini kita bakal membahas tentang hal, ini bukan hal ya, sesuatu ya, yang berbau duit. Dan ini lu bisa trending dengan hanya foto diri lu sendiri, terus dijual ke salah satu marketplace crypto yang namanya OpenSea, dan pasti kalian tahu ya yang namanya lagi trending banget, Gozali ya. Dia itu hanya dengan foto selfie depan laptop nih kayak gini, kayak kita lagi zoom nih ada muka kita, lu foto terus lu jual ke OpenSea. Dan saat ini dia udah profit sekitar ya 10 hingga 11 miliaran dengan ya cuman lu selfie doang gitu ya. Cuman gila juga. Nah, kebetulan hari ini ada bintang tamu kita, ada dua orang. Asik. Jadi gue langsung kasih tanya dulu deh. Pertama, to the point aja nih. Gue jelasin dulu. Dasarnya itu ya, sebenarnya NFT itu, awal dibuatnya itu sebenarnya is basically ilustrasi. Lu gambar sesuatu, lu menciptakan sesuatu, ide itu di Photoshop atau Illustrator. Lu sebuah artis gitu ya, lu gambar, menciptakan sesuatu, terus lu jual non-fungible token lu atau NFT lu di sebuah marketplace. Dan kali ini contohnya kalau Gozali itu jualnya di OpenSea. Nah, harusnya yang benar itu ya lu jual cuma gambar ilustrasi gitu. Walaupun memang kedepannya akan ada perkembangan seperti lu bisa jual short movie lo ataupun video lu gitu ya. Masih spekulasi, but we'll see. Nah, dengan adanya Gozali ini ternyata lu selfie tuh bisa kaya. Dan ternyata malah ya gak nyangka juga sih. Nah, gue mau nanya dulu nih ke Andrew sebagai anak di kafe, KW-KWan sih. Nah, Matamu. lu kan juga sekarang udah dengar nih, lu kan NFT artis juga nih, cuma kan versi beginner. Nah, gue mau nanya nih sebenarnya, menurut lu sebenarnya apakah suatu kebetulan atau mungkin pertanyaan gue bisa dibeli seperti ini, kenapa sih nggak kepikiran ya kayak cuman karena selfie lu bisa kaya gitu? Apalagi ini NFT ya, market crypto. Gue pengen denger dari lu. Ya tidak ada orang yang nyangka. Gozali pun juga nggak nyangka kan ada yang beli. Coba aja lo lihat di podcastnya Dedi. Dia nggak nyangka ada yang beli. Dia aja kaget gitu. Nah kalau masalah NFT, sebenarnya mau apa aja terserah sih ya. Cuman yang aman-aman harusnya. Tidak seperti orang-orang tolol yang menyebarkan KTP, Open BO, no, Open Brian Oscar tuh. Apalagi banyak yang kayak yang orang nggak bener tapi masukin OpenSea. Coba aja. Yang gue tahu tuh OpenSea kan nggak bisa dihapus atau nggak bisa apa gitu. Gue nggak ngerti. Gitu sih. Nah, itu ya sebenarnya gue bingung juga sih kayak eh gue kerja di kantor, gue gak mau sebutin perusahaannya apa. Emang di kantor kita dengar ini si Gozali. Itu kebetulan itu gue lagi buka IG. Terus itu gue lihat IG-nya si Arnold, kalau gak salah gue lihat Gozali, Gozali. Terus gue cek what the hell is this kan. Tahu-taunya gue cek Gozali, oh shit ini NFT. Ternyata isi NFT-nya apa, itu perjuangan dia dari tahun 2017 sampai saat ini. Tahun lalu lebih tepatnya, 2021. Itu perjuangan dia selfie di depan laptop kayak gini doang gitu. Dan udah kaya banget pokoknya dia, udah kaya banget dan udah ngetop lah sampai di podcastnya Dedi. Dan ya jadi itu mendadak terkenal dalam satu hari in 24 hours gitu, dan hanya dengan selfie aja tuh bisa begitu. Cuman ya uh, to be honest, menurut gua itu kayak semenjak Gozali keluar itu kayak ngomong kata kasarnya why we are getting stupid gitu loh, karena kayak ya lu udah tahu KTP itu kan identitas lu sebagai warga negara kita gitu kan, kenapa lu jual di OpenSea gitu. Padahal tuh yang mungkin lu pada belum tahu juga, dan mungkin yang sudah dijelasin oleh Chef Arnold di podcastnya Dedi, kalau apapun yang lu sudah upload di OpenSea, di NFT marketplace itu lu gak bakal bisa delete. Jadi itu bakal simpen di situ terus, dan itu bahaya gitu. Gak bisa lu delete gitu. Hide bisa, delete gak bisa. Dan hide itu sama delete beda meaning loh ya, beda meaning gitu. Nah, untuk Gian, nah tanyaan gua, sebenarnya apakah kita itu memang punya mindsetnya selalu gue pengen kaya dalam waktu satu hari? Itu udah menjadi mindset kita dari dulu kah? Is it true? Hmm, ini gua akan jawab
pertanyaan itu secara general ya, maksudnya kayak ya siapa sih yang nggak mau kaya gitu kan, maksudnya kayak semua orang pengen kaya gitu, tapi kayak sekarang nih ada sebuah platform nih yang bisa bikin lu cepet kaya secara mendadak, secara instan gitu. Dengan adanya OpenSea dan NFT ini, non fungible token ini, kayak lu ngerasa nggak sih kayak semua orang tuh sekarang jadi ngepost foto selfie terus kayak mereka gambar terus jual di OpenSea gitu. Dan ini menurut gua gimana ya, kayak mereka tuh pengen langsung kaya tapi effortless gitu, maksudnya kayak ya udah apa gue jual gue di NFT ya gue dapat uang, gue cuan gitu. Ya menurut gue sih eh gimana ya, ada bagusnya, cuman semuanya tergantung dari diri lo sendiri sih gitu. Nah, berarti kalau misalkan si Gozali ini dia cuma hanya sekedar selfie terus dia kaya, terus gimana dong? Pertanyaan gue sih ini kepada pendapat lo masing-masing ya. Pertanyaan gue, gimana nasib para NFT kreator yang lainnya gitu loh? Kayak ya pasti mereka tersinggung juga dong, karena kan konsep basic dalam NFT itu adalah kan sebenarnya mereka desain, mereka gambar, mereka create gitu kan. Nah, dan itu penghasilnya sebenarnya dari situ, they create gitu. Jadi kalau karena Gonzale gini gimana ya? Mungkin gua menanya dari Edgar dulu deh sebagai NFT kreator. Asik. Gue baru sebenarnya sebelum ada Gozali ini, gue udah coba desain NFT yang pixel gitu. Cuman apa sekarang kemungkinan lagi mau ganti desainnya dan nanti akun baru lagi. Dan kalau menurut gue sebagai NFT kreator nggak terlalu sakit hati gitu sih ya, karena kejadian Gozali ini bisa dibilang tuh cuman kayak 0,00000001% yang bisa terjadi gitu loh. Bisa dibilang kalau kejadian Gozali ini keajaiban NFT. Kalau kalau di dunia ada keajaiban dunia, ini keajaiban NFT. Kenapa? Karena seorang Gozali hanya upload foto selfie. Dan seingat gua, tuh foto-foto yang diupload tuh masih yang tahun 2017. Seingat gua. Dan kalau yang gua tahu juga tuh dia dalam 3 hari ludes. Itu semua foto ludes, lu bayangin. Dia pertama kali tuh jual setahu gua $30 atau 30.000, gue lupa deh. Lu kali aja sama total 300 fotoan, udah berapa lu cuan? Kalau masalah dari NFT kreatornya sendiri, ya nggak usah pusingin masalah kayak gitu. Karena ya kayak gue bilang di sebelumnya, itu kejadian cuma kayak segini dari yang banyak gitu loh. Dan untuk para orang-orang awam yang mungkin tidak mengerti atau cuma ikut-ikutan, please jangan upload foto yang sembarangan gitu loh. Bahaya. OpenSea itu bukan website yang bisa diatur oleh manusia, itu sebuah sistem. Jadi kalau misalnya lu hapus juga, mungkin kelihatannya hapus gitu ya, karena gue juga sempat nge-hapus OpenSea gitu. Cuman gue nggak tahu, nge-hapus OpenSea, nge-hapus art gue. Cuman gue nggak tahu apakah misalnya kalau itu sudah dibeli, apakah si kreator bisa menghapusnya itu atau enggak, gue nggak tahu. Karena kemarin gue juga masih bisa hapus gitu loh. Jangan sembarangan dah. Itu berisiko. Nah, lu foto gitu. Oke, interesting. Nah, untuk Gian, gua tahu nih Gian nih videographer banget, fotografer. Nah, pertanyaan gua gini, simple sih sebenarnya, simple sebenarnya. Kalau lu misalkan posisi lu saat ini sebagai NFT creator gitu kan, terus muncul nih si Gozali Effect gini kan. Nah, pertanyaan gue simple, apakah lu akan tetap sebagai seorang NFT kreator, di mana lu akan tetap melukis, menggambarkan gambar NFT sesuai dengan ciri khas lu, atau dengan adanya Gozali ini mungkin bisa aja karena lu passionnya fotografi,
dan mungkin soon videografi yang dengar katanya NFT bakal bisa terapkan video juga. Mungkin foto aja untuk saat ini, lu mungkin akan banyak banget foto misalkan makanan, jadi mungkin sebagai seorang food blogger, dan kemudian lu uploadkan foto-foto itu di NFT dan lu jelasin sebagai lu itu seorang food blogger. Which one do you choose? Apakah lu tetap jadi seorang NFT kreator yang melukis atau lu berubah menjadi seseorang yang berbeda gitu loh, berbeda dari NFT kreatornya, dan lu ikut-ikutan Gozali, which is lu foto tapi objeknya adalah makanan dan lu sharekan itu di OpenSea. Karena di OpenSea itu memang udah banyak yang kayak gitu juga gitu. Gak hanya upload KTP doang, karena gue udah lihat dan research juga gitu. Kalau gua sebagai NFT creator ya ini, gua mungkin akan kayak ya bisa jadi gue akan mengikuti tren Ghazali kan. Ghazali karena gimana kayak kalau gue tetap pada apa yang maksudnya kayak yang pertama itu maksudnya gue nggak meng-create sesuatu yang emang passion gue gitu loh. Tapi kalau halnya gue suka makanan, gue foto makanan, itu kan emangnya yang what I'm interested to gitu kan. Jadi kayak gue kan lebih milih untuk itu sih. Berarti lu bakal pilih menjadi seperti seorang food blogger dan lu bakal upload foto lu, yaitu foto makanan, dan lu bentuknya sebagai NFT. Lu bakal lebih pilih itu daripada jadi NFT kreator gitu ya. Oke. Pertanyaan gua, lu jualnya berapa harganya? Gua mau beli dong. Ini kan berandai-andai Pak ya. Ini kenapa jadi agak menyimpang pertanyaannya, Mbak? Maaf, sebelumnya Mbak. Aduh. Lah iya dong kan, bisa aja lu sebagai food blogger itu bakal taruh satu foto berapa gitu loh. Karena juga menurut gua nggak gampang juga sih, karena menurut gua yang gua perhatiin di OpenSea itu selama ini adalah pasti seorang itu berani mengupload hasil NFT mereka itu karena mereka punya ciri khas gitu. Dan sekarang gue tanya, kira-kira apa ciri khas dari foto-foto makanan yang udah lu foto dan kemudian lu upload di OpenSea? Dan mungkin apa ciri khas yang nggak ada sama kompetitor lain di OpenSea? Tarik nafas, buang nafas. Yuk kita minum dulu. Cheers. BTW si Endo mau izin share screen ya. Lu dulu aja. Kan lu chat kan di Zoom. Iya, nggak mesti lu bilang dong. Itu Udah lu dulu, lu jawab dulu. Itu di kategori. Apa namanya? Kalau gua diminta untuk open price di NFT OpenSea gitu. Mungkin kan gue kan emang ya secara arti kan gue emangnya belum terjun kan ke NFT itu kan. Cuman seandainya gue udah terjun, ya mungkin untuk pertama kali gue coba pelan-pelan untuk ngasih harga mungkin di harga standarnya dulu nih. Gue mau tahu maksudnya kayak berapa banyak orang sih yang emang benar-benar mau niat untuk beli foto makanan gue. Jadi kayak gue paling di kisaran 0,08 Ethereum mungkin ya gitu. Ya. Oke, lu coba mau share screen ya tadi, siapa tuh yang masuk screen? Oke. Ini ceritanya gue kan pertama kali buat NFT ya kan. Jadi gue nggak tahu sistem masalah ETH-nya. Gue mencobalah membuat, coba sebentar ya. Tapi sambil lu share screen nih, gue boleh kasih pertanyaan nggak ke lu? Boleh. Kenapa lu gak gambar batu aja daripada lu gambar ibu-ibu kayak gini? Orang gambar batu aja bisa dapat 50 juta. Iya, itu kan yang mereka coba kan ya. Kalau gini loh, kalau misalnya semuanya cuman ngikut-ngikutin, kreatifnya di mana? Lu NFT itu kan karya kan ya berarti. Mau musik, gambar, video, ya kan nih. Kalau misalnya contoh Gozali selfie, cekrek, diupload cuan. Dia juga nggak nyangka. Habis itu ada orang-orang lagi yang ngikutin foto cekrek, atau foto makanan cekrek, foto apa lagi,
foto pip gitu, cekrek. Kreatifnya di mana? Kecuali memang mereka fotografer profesional yang share foto mereka sebagai sebuah karya NFT. Itu bukanlah masalah karena mereka memang seniman dan mereka terjun ke dunia NFT. Bukan untuk ikut-ikutan. Sekarang gua udah coba Bray, gua udah ngomong ke lu gue pengen buat NFT dari bulan apa? November atau Desember awal Gue belum? lupa, pokoknya November ya. seingat gue sebelum 2022 aja. Lu November ya. udah buatin gue Seingat gue satu aja. November ya. Lu udah Seingat pernah buatin gue satu gitu. November kalau nggak salah ya. Dan ya, Nah, ya. ya kan? Ya. Nah, jadi gue ya basically emang ikutan. Maksudnya kan ingin mencoba, bukan masalah bakal juara atau enggak gini. Coba aja dulu. Kalau cuan puji Tuhan, kalau enggak ya enggak. Ini contohnya nih, karena gue nggak tahu cara gue kira kan di sini kan ada floor price kan ya. Mana sih? Soto mate Bentar, berasa nih sambil lu cari, gue mau nanya ke Gian Gigi. Ini menurut lu unik gak, Gi? Pas lu lihat-lihat nih. Unik ya, bagus. Unik. Ya. Lu mau tahu gak harga satu itu berapa? Gue barusan hitung loh. satu apa? Yang gue? Ini, satu foto ini yang lu buat. Gue tahu loh sekarang harganya berapa. Gak masuk di akal sih menurut gue. Ya makanya Lu ini kan. banget sih. Gue sih Ini gak kan mau komen ini berapa, cuman gue udah gitu. No way, iya. seriously. Enggak, gini, ini kan gue nggak tahu kan ya, karena gue pikir harganya masih bisa diubah ke yang lebih rendah. Dan pas gue coba lagi, tidak bisa. Lu tahu gak, dengan harga 0,025 Ethereum, mending gue makan kintan. Makanya gue nggak tahu kalau misalnya harganya bisa diturunin lagi atau enggak. Pas gue coba, tidak bisa. Jadi kalau misalnya lo mau terjun ke dunia NFT, ya udah lu pasang harga serendah-rendahnya dulu aja dah. Nah, bro, kan kebetulan nih kan ada pembeli nih. Potensi pembeli antara gua atau enggak Gian nih. Nah, lu nggak mau tuh coba ngomong ke Gian tuh. Gi, boleh Gi. Ah, Sumbangan aduh, donasi. Ini gue cuma kasih tahu doang ya. Ini gue cuma kasih tahu doang ya. Harga Ethereum sekarang lagi murah banget. Harganya udah hampir di bawah 40 jutaan. Dan kalau lu beli, ya udah lu simpen, udah lihat aja naik atau enggak sih gitu sih. Cuman gue kasih tahu aja sekarang harga Ethereum lagi murah-murah banget. Dan kebetulan kemarin Gozali beli pas banget ketika harga Ethereum di bawah. Dan sempat abis itu naik beberapa hari langsung dia cuannya banyak banget. Bayangin aja Gozali 3 hari fotonya semua habis. Fotonya ada sekitar 300-an lebih. Nah, Cuan. Iya, ini abis ini Gian langsung nih upload foto makanan, Indomie rasa soto, Indomie goreng, Indomie rebus, Indomie bakar, apalagi ya, Indomie di blender, di upload semua ke ini produk OpenSea. makanannya jangan di endorse Pak. Jangan endorse dong. Nanti Jangan enggak endorse. Gian nanti tuh foto-foto makanan yang di review di Instagram dia foto dulu upload ke NFT. Guys, jangan Iya. lupa ya guys, nanti Gian sama Endo, ini gue mencium bau-bau bakal punya OpenSea nih. Endo udah punya nih, tak lagi Gian tak lagi punya guys. Jadi yang mau ya silakan lah. Gitu Gue ya. rencananya mau ganti desain, jadi sepertinya yang itu abaikan. Nanti gue mau pasang lebih murah, biar lebih masuk di akal aja. Mohon maaf, ini bukan channel promosi ya. Ya tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling lu promosinya ke Gian kan. Ya kan di sini ada Sultan Jakarta ya. Kenapa bikin kayak gitu ya? Mohon maaf deh. Oke. Cuman ini one and final question. Menurut gua, Jepang gua keluar. Menurut gua, menurut lo pada. Nah nih. Kalian takut gak sih apa risikonya? Selama tidak menyebarkan yang aneh-aneh. Kan saya menyebarkan karya. Selama lu
use NFT in a right way ya nggak kenapa weh. Nah, kalau menurut gua NFT ini risikonya pertama di OpenSea itu gampang dimanipulasiin. Bukan dimanipulasi nih, sorry, mudah ditiru. Jadi bisa aja gua langsung screenshot hasil NFT lo pada, karya NFT lo pada, terus tinggal gua jual, gua akuin ini gua punya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, masalahnya laku atau enggak? Karena ketika lo masuk NFT, lo butuh marketing, lo harus infoin orang-orang. Woi, gue punya NFT nih, kita tertarik nggak? Atau simpelnya kalian bisa ke komunitas, either itu di Telegram atau Discord yang berbawa NFT lah. Hey, I'm selling this kind of NFT, do you guys want some gitu. Kalian tahu nggak sih? Itu salah satu dari beberapa resiko lah. Mungkin masih banyak banget resikonya gitu. Cuman gue gak mau buat takut penonton aja gitu, biar penonton rasakan gitu. Cuman ada resikonya, ada. Gue cuma bilang ada gitu. Nah, menurut kalian gimana? Mungkin gue pengen denger dari Gian dulu lah. Mungkin dari Andrew dulu, mungkin saya lagi mikir. Ya udah, Andrew dulu. Aduh, obat batuk habis. Jadi gue lagi batuk. Jadi kalau gue gini, masalah resiko itu sebenarnya akan ditanggung oleh pribadi masing-masing yang nge-share. Kok gue mau ngomong harta sih? Disclaimer. Iya, gue mau. Disclaimer dulu ya guys. Ya, gue jadi lupa kan mau ngomong apa. Gini, kalau gitu mas, sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Mereka nge-share sesuatu yang aman atau tidak. Karena apa yang mereka share itu juga ada resikonya. Kalau masalah yang Brian bilang, ditiru orang, hampir semua NFT sebenarnya tiruan. Apa menurut gua, oke. Karena gini, 3D art pixel itu udah banyak banget. Termasuk gua juga bikinnya 3D art. Karena kalau misalnya gambar jelek, gua nggak bisa gambar yang di drawing pad gitu. Nah, tertinggal desain kita aja mau gimana. Contoh desain gue kayak tadi, yang ujung-ujungnya gue mau ganti lagi. Dan lo lihat aja, CryptoPunk apa juga pixel art kan. Tapi masih banyak lagi pixel art. Apakah mereka khawatir? Tidak. Menurut gue, karena mereka udah punya pasar masing-masing. Terus lo lihat apa lagi situ? Yang monyet apa gue lupa namanya? Apa Yak Club ya? Yak Club ya? Iya itu. Banyak juga Board Ape Yak Club. Ya itulah. Banyak kan tiruannya, banyak yang bikin monyet, ada yang bikin hewan apa. Konsepnya sama aja. Cuma desain mereka yang berbeda. Gitu loh. Sama NFT itu sebenarnya sama halnya kayak film. Film banyak juga yang ceritanya hampir-hampir sama. Cuman gimana mereka mengeksekusinya itu. Kalau dalam NFT, gimana marketinginnya, gimana apa namanya, masalah cuan atau tidaknya, kalau menurut gue terakhir aja dulu. Karena gue juga masih desain-desain lagi dan belum terjun benar-benar ke dunia pemasarannya. Karena gue juga nggak ada grup Telegram atau segala macam mengenai NFT. Ya kan gue cuma iseng desain itu. Masalah risiko lainnya mungkin untuk sekarang gue belum terpikirkan karena saya tidak yang aneh-aneh di NFT. Oke, seperti itu. Oke, dari Mas Gian, Mas No. Master. Gini, setiap platform itu pasti mempunyai resiko masing-masing. Jadi kayak lo bukan nih OpenSea lo, itu NFT lo. Pasti homepage itu kan pasti kan banyak dong kayak model-model atau animasi yang kayak ya binatang apa semacam lagi lah. Resikonya adalah mesti kayak orang bisa aja mestinya lihat dulu deh mesti kayak yang kayak gini ya mesti kayak gambar gini yang biasanya itu orang pasang harga lebih tinggi gitu. Nah, mungkin mereka bisa ambil contoh dari NFT itu, but mungkin they create with their own way gitu, dan mereka bakal jual lagi. Mungkin kayak gimana ya? Mungkin kalau hal gue ngomongin bahasa TikTok mungkin inspired by OpenSea ini. Jadi kayak mereka ngambil sampelnya ya sampel dari NFT yang udah laku di pasaran. Terus ya udah mereka mungkin ada ya copy sedikit lah model lagi. Tapi
yang lainnya mereka build create in their own NFT kayak mereka kira-kira maunya begini, nah nanti mereka jual lagi gitu. Itu sih paling resikonya ya gitu. Oke, interesting. Nah, oke, mungkin gua pengen menyimpulkan, well, NFT is quite a trend ya lately. Belum nanti juga bukan hanya NFT ya. Nanti soon kalau misalnya kalian perhatiin dunia kripto bakal ada gaming ya. Kalian tahu ya Facebook udah ganti nama menjadi Meta dan lu bakal menjadi kayak di filmnya si Steven Spielberg ya. Jadi Player One. Jadi siap-siap aja. Oke? Lu gua tahu lu main game dulu. Tenang. Gi, lu di tim gue ya Gi. Kalau misalnya main game. Ya. Nah, aku gue nonton itu. Gue Nah, nonton itu. cuman gue ingin menutup ini dengan satu pertanyaan. Mungkin kan kalian pasti kenal kripto itu hanya karena Bitcoin and Ethereum, karena memang pasti mayoritas kalau orang yang terjun ke dunia cryptocurrency pasti at least mereka udah kenal apa itu Bitcoin dan apa itu Ethereum lah. At least itu sebagai fondasinya gitu. Tapi pertanyaan gue, dengan adanya blockchain yang semakin canggih juga, semakin kompleks, plus teknologi yang ini gila-gilaan banget. Kalau misalnya one day our world itu bakal seperti Ready Player One, kalian siap atau enggak? Karena menurut gue sih itu apa film yang dibuat Steven Spielberg, believe it or not, I think it might be happening gitu. Karena Facebook itu udah jadi meta dan it's approved gitu loh. Kita udah living in a virtual reality world gitu. Menurut kalian gimana? Gue pengen denger Gian dulu. Nih, gue menurut gue ya siap atau nggak siap ya harus siap karena kayaknya udah ada metaverse, maksudnya kayak nanti ya tahun depan dunia akan balik ke arah sana semua gitu kan. Maksudnya kayak contoh nih, sekarang Apple sama Samsung udah ada kan tokonya di metaverse gitu. Nah kayak gitu sih kayak yang nggak mungkin lu nggak siap, pasti kayak ya lu siap nggak siap ya lu harus menghadapi mengenal yang namanya metaverse dan NFT dan sebagainya, karena emang nanti tahun depannya emang bakal ke situ gitu. Itu sih paling. Dan sekarang juga kan udah ada kayak virtual land lah dan sebagainya. Jadi ya siap nggak siap harus siap. Kalau lu dulu, I don't know. Karena kalau yang Gian bilang tadi siap nggak siap, harus siap. Itu benar. Cuman apakah perjalanan kita dari sekarang sampai ke masa itu sudah tahu akan berapa lama sampai masa itu terjadi? Karena kan kita juga hidup nggak tahu sampai kapan. Dan apakah kita akan terkena di masa itu atau nggak tahu. Jadi kita cuma bisa mempersiapkan hal itu. Seperti itulah ya, Mas Lebray. I think kalau menurut gue sih ya whether we like it or not, happen atau gak happen ya, I think ya be prepared for the worst lah istilahnya lah ya, menurut gue gitu. And of course, pertama juga gue lupa sampai di awal disclaimer terlebih dahulu, NFT for me NFT is not going to make you rich in one day. Even though Ghazali membuktikan bahwa dia bisa rich in 3 days, that doesn't mean that you're going to be rich in one day. Karena it's already happened gitu. It's just a trend gitu. Itu menurut pandangan gue pribadi, but it's disclaimer. Tapi bagi kalian yang coba NFT, ya you can start as an NFT creator, you can draw something, design something that other people can, dan keluarkan ciri khas dan tahukan ciri khas kalian dalam karya kalian. Nah, Gian sepertinya ada kata penutup, silakan Gian. Saya berikan kepada Anda. Gue bukan kata penutup sih, gue cuman keinget ini lagi keinget doang. Gue sempat dengar seorang YouTuber namanya Arif Muhammad, kalau kalian tahu gitu. Dan gue sangat amat setuju dengan kata-kata dia gini, maksudnya kayak gue sangat amat bersyukur dengan adanya Gozali gitu, karena dengan adanya Gozali itu menjadi kayak gate lah untuk orang semakin pengen tahu nih NFT itu apa sih gitu. Jadi kayak ya dengan adanya viralnya si Gozali ini kayak orang tuh jadi akan semakin kepo dengan namanya NFT gitu sih.
At least itu membuka pandangan orang, oh ini NFT dan ini dunia kripto gitu. Ini adalah salah satu aset kripto gitu yang orang udah tahu. Kripto gak hanya Bitcoin, Ethereum, gak hanya about DeFi, gak hanya tentang metaverse, gaming doang, tapi ternyata nih ada artnya juga gitu. Jadi crypto is actually is a huge world and we have to accept it gitu ya, karena juga semakin berkembang gitu. Dan it's true. Well, thank you Ghazali for bring a positive impact. But for those of you, gue cuma pesan gue itu pada netizen, baik lu trader, investor ataupun NFT creator, please don't be stupid aja sih gue gitu. Please. Hanya karena Ghazali menjual foto selfie di OpenSea sebagai NFT, bukan berarti lu bisa jual KTP lu di OpenSea. Please think with your brain lah. Brian Vrindavan udah karena itu bisa disalahgunakan oleh pihak manapun. Nomor 1, 2, OpenSea nggak bisa delete. But yaudah, I think ini NFT topiknya panjang banget, and I think we are going to talk a lot more in the next chapter. And sebagai penutup, welcome guys ke 2022 dan semoga apapun yang kalian ingin capai semoga tercapai. Dan as always, bagi para subscriber, terima kasih guys yang sudah subscribe sampai saat ini, dan semoga kalian tetap terus pantau kita terus, dan kita juga bakal terus aktif, gak hanya di YouTube, kita juga ada IG-nya, linknya ada di bawah, please di follow, dan jangan lupa guys untuk klik notifikasi di YouTube channel ini, dan jangan lupa apa Gi? Like, comment, and subscribe guys. Betul sekali. Tadi lu yang ngomong satu kalau nyalain notifikasinya supaya kalian dapat info video-video terbaru dari kita. Mantap. Betul. And of course di tahun ini kita ada target juga. Gua ada discuss sama tim dan kita bakal banyak ngomong hal gak hanya dunia kripto, gak hanya dunia investasi, but we are going to talk a lot of things that is happening, gak hanya tren Ghazali ini, but banyak banget hal-hal yang bisa kita bicarakan dan hal-hal yang bisa kita ambil nilai positifnya. Dan Gian, mungkin kalian juga ada yang punya ide konten yang menarik buat kita, mungkin boleh ya coba ya tulis di kolom komen juga gitu, nanti kita akan baca. Silakan tulis aja apa aja tulis apa aja guys, nanti I love you juga boleh kita ya, I love you gak apa-apa biar kita semangat gitu. Komentar I love you guys, I love you Andrew, gak apa-apa biar Andrew semangat tuh buat NFT itu. Okay guys, so thank you guys for watching and see you guys on the next chapter on this podcast. Have a great day, stay safe and stay healthy guys.